Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi terkait imobilisasi enzim ya. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari teknik imobilisasi enzim, baik itu dengan metode adsorpsi fisik, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Nah, salah satu metode yang lain untuk menempelkan enzim ke support ini adalah dengan metode cross-linking atau sering juga disebut dengan ikatan silang. Ini metode yang lebih kuat lagi dibandingkan metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi metode ikatan silang ini menggunakan ikatan kimia, kemudian metodenya mirip dengan ikatan kovalen, tapi dalam metode ini tidak menggunakan bahan yang tidak larut dalam air. Jadi biasanya ditambahkan chemical yang bisa membentuk ikatan, ya namanya ikatan silang ya, makanya namanya adalah metode ikatan silang. Jadi ada bahan kimia yang bisa membentuk ikatan silang intermolekul di antara molekul-molekul enzim tadi. Nah, biasanya bahan kimianya itu adalah mungkin sudah pernah dengar ada yang namanya glutaraldehyde. Glutaraldehyde ini umum dipakai untuk cross-linking ini. Atau bisa juga menggunakan zat-zat lain ya, walaupun ini kurang umum dipakai di lab, tapi bisa digunakan. Misalnya adalah turunan dari isosianat, kemudian ada bisdiazobenzidin, ini saya juga belum pernah pakai ya. Terus ada yang umum dipakai juga adalah polimetilen bisiodoacetoamid. Nah, ini juga pernah dipakai. Kemudian zat lain yang juga bisa digunakan adalah etilen bismalemid. Jadi ini digunakan untuk metode ikatan silang. Nah, sementara gugus-gugus fungsional dari protein enzim yang berpartisipasi dalam reaksi ini rata-rata adalah gugus-gugus alfa asam amino, eta amino, kemudian fenolik, sulfidril, dan imidazol. Ya, jadi itu yang digunakan untuk membentuk ikatan silang. Ya. Jadi dibuka prinsip ikatan silang tuh gugus-gugus ini dibuka atau diaktifkan oleh si bereaksi tadi ya, glutaraldehyde dan semacamnya, kemudian nanti dia akan berikatan secara kovalen dengan si support. Ya, kondisinya seperti ikatan kovalen, ini maksudnya seperti pada metode ikatan kovalen. Salah tulis. Jadi kondisinya juga tidak lunak. Efeknya ya ada kemungkinan kerusakan dari konformasi enzim, kerusakan dari enzim ya, kerusakan dari strukturnya, tapi sifat ikatannya kuat sehingga imobilisasinya tidak mudah lepas. Ya, jadi kalau digambarkan secara grafis cara mengikatkan enzim itu dengan metode ikatan silang adalah seperti gambar yang ada di layar. Nah, ikatan silang bisa juga digabungkan dengan adsorpsi. Ya, jadi antar enzim itu diikat ya pakai ikatan silang, kemudian enzim dengan support itu diabsorpsi. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa dengan adanya ikatan silang ini struktur enzim menjadi secara fisik itu menjadi lebih besar. Sehingga enzim yang semula kalau molekulnya hanya satu-satu saja ini menjadi terlarut ya, ketika dia dibuat ikatan silang, ya, jadi dibuka ikatannya dengan reaksi tadi, kemudian saling mengikat dengan enzim-enzim, ini bentuk fisiknya menjadi tidak terlarut, tapi dia masih punya kekuatan atau aktivitas sebagai katalis. Ini jenis-jenisnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian sebetulnya ada satu lagi ya penggambarannya. Jadi kalau ini kan satu enzim dengan yang lain ini saling berikatan ya. Kemudian yang ini adalah satu dengan yang lain berikatan, kemudian kalau yang ini tanpa support ya. Ini bisa. Karena secara struktur bentuknya sudah menjadi tidak terlarut.
Nah, kemudian kalau yang ini ada support, tapi ditempelkan dengan proses adsorpsi. Nah, ini kan seperti ikatan atau seperti proses adsorpsi pada penjelasan sebelumnya, ini sifatnya adalah lemah ikatannya. Jadi biar kuat, jadi satu dengan yang lain diikat silang, dengan support pun ada ikatan silang. Sehingga nanti lebih kuat. Jadi enzim yang di atas support itu tidak hanya satu layer, tapi lebih banyak. Oke. Nah, sekarang untuk metode, kalau yang ikatan-ikatan kan metode terikat ya. Jadi yang sekarang metode yang keluarga yang kedua, jadi dari metode entrapping atau penjebakan. Jadi pada dasarnya, pada metode ini, support itu ada di luar enzim. Kalau metode pengikatan kan ada support, kemudian ditumpuki atau diikat dengan enzim. Kalau yang metode penjebakan, support ini di luar enzim. Jadi dia membungkus si enzim. Bahannya secara umum itu adalah polimer atau bisa membran semi permeable untuk membungkus. Nah, bedanya juga dengan metode pengikatan, pada metode penjebakan ini si enzim itu tidak berikatan dengan si support ya. Jadi tidak ada ikatan, hanya dibungkus saja. Nah, kalau Anda menggunakan bahan polimer, mungkin sudah pernah belajar polimer ya. Apa bahan dasar polimer? Polimer disusun atas, atau yang membentuk polimer itu namanya monomer. Monomer, betul. Kan ada monomer ya. Anda masih ingat atau ada sudah pernah mempelajari bagaimana pembentukan polimer atau bagaimana sifat dari reaksi polimerisasi yang khas biasanya? Temperaturnya tinggi, ya. Mungkin sudah pernah belajar. Jadi salah satu cara membentuk atau menjalankan reaksi polimerisasi, Anda punya monomer, Anda reaksikan pada temperatur yang cukup tinggi. Nah, karena salah satu bahan penjebak si enzim ini adalah polimer, jadi tentunya di salah satu tahap imobilisasi itu adalah reaksi polimerisasi. Nah, jadi ini cukup keras buat si enzim. Bisa jadi ketika Anda membuat polimer tadi, untuk membungkus ya, enzim bisa kehilangan aktivitasnya. Nah, secara umum letak atau posisi dari si enzim terhadap si bungkusnya itu ada dua ya. Jadi ada yang namanya lattice, ada yang namanya microcapsule. Kalau lattice itu adalah yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada Anda membuat polimer, jadi si enzim, jadi secara umum tuh pembuatannya si enzim dicampurkan dengan monomer, ya. Kemudian monomer ini direaksikan agar terjadi reaksi polimerisasi. Nah, pas dia sudah membentuk polimer, harapannya si enzimnya itu akan terbungkus, ya, atau terjebak di dalam. Nah, jadi ini adalah prinsip metode lattice, penjebakan secara lattice type. Jadi menjebak enzim di dalam ruangan yang terbentuk akibat adanya ikatan silang polimer. Ya, tadinya kan cuma monomer-monomer, dia nggak akan bisa menahan si enzim, tapi begitu sudah membentuk polimer, dia bisa melingkupi si enzim. Bahannya bisa polimer sintetik, misalnya adalah PVA, ini umum dipakai ya, polyvinyl alkohol, atau polyakrilamid, PAA, ini PVA, kalau sering diringkasnya seperti itu, atau berupa polimer alami berbahan dasar pati, ya bisa berupa pati atau karagen. Ini bahan rumput laut ya, mungkin sudah pernah mendengar. Ini bisa digunakan untuk metode penjebakan yang lattice type. Sehingga nanti si polimer atau ya pati tadi di dalam matriksnya, jadi kan dia membentuk matriks ya. Polimer tadi di dalamnya ada matriks, di dalam matriks itu ada si enzim. Kira-kira visualisasinya seperti ini. Oke, ini contohnya macam-macam umum digunakan ya.
Nah, yang kedua adalah dengan membran semi permeable. Ini yang sering disebut dengan microcapsule type. Nah, kalau membran semi permeable ya berarti beda dengan yang matriks polimer, ini membrannya dibuat dulu. Membrannya dibuat dulu artinya Anda mengatur membran dengan porinya mau di ukuran berapa. Oke, membrannya sudah selesai dibuat, kemudian dia dimasukkan ke larutan enzim sehingga nanti enzimnya bisa masuk ke dalam pori si membran dan tertahan di dalam membran. Nah, bahan-bahannya ya sama seperti bahan pembuat membran ya. Anda bisa pakai polistiren, pakai selulosa, pakai nilon dan sebagainya. Sehingga nanti si enzim ini sama akan terjebak di dalam pori dari si membran tadi. Cukup jelas ya? Dan ini juga umum digunakan untuk metode penjebakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi secara umum ada dua keluarga besar metode imobilisasi, terikat atau tertahan, terikat. Yang kedua adalah terperangkap. Terikat ya artinya dia diikatkan pada suatu permukaan. Yang terperangkap dia dijebak dalam suatu dibungkus dalam suatu matriks gitu ya, atau suatu pembungkus. Oke. Secara umum, apa yang terjadi setelah enzim itu diimobilisasi? Mungkin di awal sudah pernah disebutkan ya, imobilisasi itu kan tujuannya agar si enzim bisa diperoleh kembali. Nah, trade-off-nya, kekurangannya atau tantangannya adalah aktivitas dari si enzim itu akan turun. Pertama, karena selama proses imobilisasi, enzimnya bisa mengalami penurunan aktivitas. Bisa jadi ya karena sisi aktifnya ketutupan, atau justru yang ngadep ke support itu adalah sisi aktif gitu ya, kalau pakai metode adsorpsi, atau selama proses imobilisasi, enzim mengalami kerusakan, mungkin karena pemanasan, karena penambahan zat kimia, jadi sisi aktif atau konformasi dari enzimnya terganggu, sehingga aktivitasnya turun. Nah, yang ketiga adalah karena Anda menggunakan enzim terimobilisasi, ini kan menjadi padat. Ya, enzim secara keseluruhan fasanya menjadi padat, sementara si substrat yang mau dikonversi fasanya tetap ada di cairan. Nah, sehingga ketika si substrat yang tadinya terlarut di cairan itu mau dikonversi, dia harus ketemu dengan enzim. Padahal enzimnya ada di fasa padat, tidak terlarut. Artinya akan ada hambatan perpindahan. Ya, secara umum ada hambatan perpindahan. Beda kalau enzimnya dalam kondisi terlarut. Kalau terlarut, ketemunya dengan molekul substrat gampang. Tapi kalau sekarang sudah dalam kondisi terimobilisasi, ketemu dengan molekul substratnya susah. Ada tahanan perpindahan. Anda masih ingat ya, kalau ada zat padat, ini padatan, ini cairan, maka ada lapisan antarfasanya. Nah, ini secara keseluruhan akan menurunkan laju reaksi atau akan menurunkan konversi enzimatik. Sehingga bisa dikatakan juga aktivitas relatif dari si enzim itu turun. Ya, jadi aktivitas dari enzim itu akan turun karena satu ya sisi aktifnya terganggu atau konformasinya terganggu atau ya tadi hambatan perpindahan atau kita sebutnya adalah hambatan difusi. Nah, di sini Anda bisa lihat ini ada contohnya ya. Jadi ada beberapa contoh proses dari masing-masing metode imobilisasi, mulai dari adsorpsi, pengikatan ionik, pengikatan kovalen, peptid, alkilasi, dan seterusnya. Contoh enzimnya, contoh substratnya, dan aktivitas relatifnya. Ya, jadi ternyata secara umum aktivitas relatifnya turun karena penyebab-penyebab tadi. Ini yang perlu Anda perhatikan atau yang perlu Anda pahami ketika menggunakan enzim terimobilisasi. Nah,
secara umum Anda juga bisa membandingkan hubungan antara metode pembuatan atau metode imobilisasi enzim dan karakteristiknya. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi dari cara membuatnya, aktivitasnya, spesifitasnya apakah berubah atau tidak, kekuatan ikatannya, regenerasinya, penggunaan umumnya, dan biaya imobilisasinya. Dibandingkan antara yang carrier binding, adsorpsi, ionik, dan kovalen, cross-linking, dan entrapping. Ini Anda bisa lihat di sini. Ya, walaupun ini relatif ya. Nah, ini pemilihan, maksud dari tabel ini adalah pemilihan dari metode imobilisasinya. Nanti ini Anda pertimbangkan karakteristik yang mau dicapai apa, atau trade-off dari karakteristik yang masih bisa diterima apa. Misalnya, Anda lihat ya dari biaya. Anda mencari biaya yang murah gitu ya. Ya berarti Anda bandingkan antara yang ini. Karena kalau pakai kovalen atau cross-linking itu butuh chemical kan ya. Chemicalnya secara umum lebih mahal. Tapi kalau dari kekuatan ikatannya Anda pengen yang kuat, ya berarti Anda pilih yang ini gitu. Oke, kemudian kalau dari aktivitas enzim, nah kalau misalnya pengen tetap mempertahankan aktivitas enzim, ya berarti yang ini. Jadi Anda tinggal cari optimumnya seperti apa. Oke ya, jadi kira-kira untuk memilih metode imobilisasi, Anda bisa lihat tabel ini. Mana yang mau diutamakan gitulah. Oke, nah selain enzim, sel itu juga bisa diimobilisasi. Nah, pertimbangannya sebetulnya sama. Walaupun mungkin sel secara harga relatif tidak terlalu mahal ya dibandingkan enzim, tapi di sini kalau misalnya Anda menggunakan mikroba yang perkembangannya atau penambahan jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, kemudian mikrobanya adalah mikroba yang mutan gitu ya, sehingga Anda harus recycle kembali, kemudian densitasnya rendah ya, jadi selama proses dia tidak berkembang biak terlalu banyak, densitasnya rendah, maka Anda bisa gunakan proses imobilisasi. Karena ya tadi, Anda bisa memisahkan si sel dari campuran, kemudian bisa digunakan secara berulang. Tapi Anda ingat lagi, bahwa ketika si substrat dikonversi oleh sel, kalau ini kan, kalau yang sebelumnya kita bahas, itu kan enzim ya. Jadi kalau enzim, ketika substrat bereaksi dengan enzim, produk itu akan ada di mana? Katakanlah Anda punya enzim ya, yang bulat-bulat ini adalah enzim. Yang ini adalah supportnya. Kemudian ada yang bentuk kedua, ini adalah enzim, ini adalah supportnya. Yang bulat-bulat ini adalah enzimnya. Oke, nah kemudian substrat itu ada di cairan. Ini adalah cairannya. Jadi substrat terlarut di sini, gitu ya. Untuk bisa jadi produk, substrat itu harus bisa menembus si enzim. Maksudnya dia harus bisa ketemu si enzim. Berarti kalau yang model seperti ini, yang model di atas, model terikat, berarti dia harus bisa menembus lapisan antarfasa cairan dan padatan. Sementara kalau yang bentuk terjebak, berarti kan dia harus masuk ya. Betul nggak? Harus masuk, artinya dia harus bisa menembus matriks si support, termasuk karena support ini adalah bahan padat, di sekeliling support mungkin ada lapisan tahanan.
Ya, jadi ada dua tahanan yang harus dilewati oleh substrat. Lapisan tahanan dari si support dengan cairan, kemudian lapisan tahanan dari matriks si support. Baru dia bisa ketemu si enzim. Nah, setelah bereaksi antara substrat dengan enzim, dia akan jadi produk. Ya, jadi produk ini nanti ya dia akan kalau yang bentuk terikat ya dia akan kembali menembus tahanan, kemudian balik ke cairan. Akan terlarut. Sementara kalau yang bentuk terjebak, dia juga akan keluar ke cairan. Kalau enzim secara umum mekanisme konversinya seperti itu. Sebelum substrat bisa dikonversi, substratnya harus bisa menembus tahanan, baru bisa ketemu enzim, baru nanti produknya balik lagi ke cairan. Ya. Makanya aktivitas atau laju reaksi konversinya secara umum turun. Nah, sekarang Anda bayangkan dengan metode yang sama, sel itu juga bisa diimobilisasi. Metodenya secara umum mirip. Bisa dengan cara tertahan seperti yang di atas atau yang terjebak yang di bawah. Nah, tapi kalau yang diimobilisasi itu adalah sel, Anda masih ingat ya sifat produk yang dihasilkan oleh sel? Apa saja? Ada yang intraseluler, ya kan? Jangan lupa ya, ada yang ekstraseluler. Nah, kalau Anda mau mengimobilisasi sel, Anda harus pastikan produknya yang mana, intra atau ekstra. Kira-kira kalau Anda mau memilih sel atau Anda mau mengimobilisasi suatu sel, sebelum memilih itu, Anda harus pastikan sifat produk yang dihasilkan oleh sel yang Anda imobilisasikan itu yang intra atau yang ekstra. Atau boleh dua-duanya? Yang ekstra bukan, Pak? Silakan, ada yang mau coba jawab? Yang ekstra, Pak. Yang ekstra. Alasannya? Supaya nanti untuk pemisahan antara pertamanya biar nanti produknya itu enggak terjebak di antara sel sama sistem mobilisasinya itu, Pak. Support. Iya, si Maksudnya supportnya. supportnya. Iya, nggak, Pak? Oke. Iya. Terus biar ini juga, Pak, biar mungkin nanti pemisahan produk sama si enzimnya itu lebih mudah ya, Pak. Sekarang bukan enzim yang diimobilisasi, sel. Jadi sel yang Anda imobilisasi, metodenya mirip ya, jadi yang ditempelkan atau yang dijebak itu adalah sel, sudah bukan enzim. Nah, kalau Anda mau menjebak atau mau menahan sel untuk diimobilisasi, maka betul produknya adalah yang ekstraseluler. Karena apa? Berarti kan si produk itu harus dikeluarkan oleh sel. Baru nanti dia akan mekanismenya mirip seperti enzim. Kalau produknya adalah intraseluler, berarti produknya ada di mana? Di dalam sel kan ya. Padahal si selnya Anda imobilisasi. Nanti produknya ngumpul dalam sel. Padahal tadi salah satu pertimbangan untuk mengimobilisasi itu adalah sel yang densitasnya rendah. Jadi dia tidak memperbanyak diri secara cepat, Anda bisa imobilisasi, nah produknya harus yang ekstra seluler. Karena dengan produk ekstraseluler, produknya bisa keluar ke cairan. Kalau produknya tertahan di dalam sel, ya Anda repot sendiri. Udah selnya kan jumlahnya sedikit, produknya ada di dalam sel. Ngambilnya lebih susah. Jadi, bentuk imobilisasi sel itu adalah bentuk yang digunakan kalau selnya menghasilkan produk secara ekstraseluler.
Oke, metodenya ya sama persis ya, bisa ikatan, ada adsorpsi, ada ikatan kovalen dan sebagainya, ada ikatan silang dan ada metode entrapment. Walaupun jenis chemical yang digunakan berbeda. Ya, ini penggambaran dengan kalosel. Sama persis. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Penjebakan pun bisa menggunakan matriks polimer atau dengan dibungkus pakai mikrokapsul membran. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, jadi metode-metodenya sudah, contoh-contoh detailnya Anda bisa baca di slide atau cari di textbook, ini sudah cukup banyak. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail terkait seperti apa sih pengaruh imobilisasi. Tadi kan sudah sempat dijelaskan bahwa akan ada penurunan aktivitas. Kemudian ada penurunan laju konversi. Nah, jadi perubahan sifat enzim atau imobilisasi ini bisa, satu adalah merubah sifat si enzim. Oke, perubahan sifat enzim ini bisa disebabkan oleh selama proses imobilisasi enzimnya berubah. Enzimnya berubah ya berarti tadi ya, sisi aktifnya berubah, konformasinya berubah, atau ada interaksi antara enzim dengan bahan pengemban atau si support, karena si support ini dia punya sifat fisik dan kimiawi yang tertentu. Jadi ada interaksi antara si bahan pengemban dengan si enzim. Nah, perubahan enzim ini apa saja yang mungkin terjadi? Satu adalah residu asam amino di sisi aktif itu berubah. Dua, ya tadi konformasi atau bentuk molekul protein enzim secara keseluruhan. Ketiga adalah perubahan muatan. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau sifat fisik dan kimiawi dari bahan pengemban yang digunakan ini adalah adanya lapisan difusi atau lapisan tahanan. Ya, yang tadi sudah disebutkan, jadi di sekitar bahan pengemban yang padat itu akan terbentuk lapisan tahanan, lapisan difusi. Sehingga nanti ada yang namanya istilahnya adalah ada hambatan difusi. Kemudian ada faktor halangan sterik. Sterik, tahu? Sudah pernah belajar? Hambatan sterik apa? Mungkin pas belajar kimia organik pernah mendengar istilah ini. Kalau saya lupa, Pak. Sterik itu adalah kira-kira adalah hambatan yang muncul karena bentuk atau ukuran dari molekul yang berinteraksi. Ya, nanti kita akan bahas di belakang, ada data-data yang bisa ditunjukkan untuk pengaruh hambatan sterik. Oke, kemudian interaksi yang lain adalah, atau kasarnya beginilah, kalau hambatan sterik itu adalah, tadi kan Anda lihat ya penggambarannya, substrat itu perlu ketemu dengan enzim. Nah, selain mengalami tahanan perpindahan atau hambatan difusi, bisa jadi karena ukuran substrat mungkin cukup besar, sementara kan enzimnya terjebak ya di dalam matriks atau tertahan di permukaan support. Nah, untuk ukuran beberapa substrat yang cukup besar, substrat ini bisa mengalami hambatan sterik, susah masuk gitu ya.
Karena ruang untuk ketemu enzim itu menjadi lebih rapat ketika enzimnya terimobilisasi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, kemudian yang lain, interaksi yang lain antara si support dengan si enzim itu adalah adanya interaksi elektrostatik. Tidak hanya dengan enzim ya, jadi antara bahan pengemban atau support dengan enzim maupun support dengan substrat. Ya, Anda bayangkan kalau supportnya punya muatan, substratnya punya muatan, bisa jadi ada interaksi antara si support dengan substrat, sehingga menyusahkan si substrat untuk ketemu dengan enzim. Oke, ini adalah penggambaran untuk yang tadi hambatan sterik. Hambatan sterik. Oke, untuk kasus enzim terimobilisasi ada istilah aktivitas relatif ya. Jadi aktivitas relatif itu Anda bandingkan dengan kondisi ketika enzimnya bebas atau enzimnya terlarut. Satuannya adalah dalam persen biasanya. Jadi artinya 100% enzim setelah diimobilisasi itu aktivitasnya sama persis dengan sebelum diimobilisasi. Itu adalah aktivitas relatif 100%. Nah, Anda lihat untuk substrat dengan BM itu berat molekul ya. Untuk berat molekul yang tinggi, yang kolom sebelah kiri, dibandingkan dengan berat molekul yang rendah sebelah kanan. Kemudian tipe imobilisasi dan enzim yang digunakan ada di dua kolom yang sebelah kiri. Apa yang bisa Anda lihat dari datanya, dari data aktivitas relatif? Mana yang aktivitas relatifnya lebih besar? Yang BM tinggi atau BM rendah? Tinggal baca data. Halo? BM rendah bukan, Pak? Iya, BM rendah. Angkanya lebih tinggi kan? Jadi aktivitas relatif dari si enzim ya, ini menunjukkan aktivitas relatifnya si enzim. Setelah diimobilisasi, jadi ini enzim yang sama nih, glukoamilase diimobilisasi pakai ikatan peptida dengan selulus azida gitu ya, atau tripsin dengan ikatan ionik gitu ya. Yang di dalam kurung ini adalah supportnya, bahan supportnya. Ketika enzim yang diimobilisasi dengan metode yang sama, dia direaksikan dengan substrat yang BM-nya rendah, ternyata aktivitas relatifnya turun, tetap turun ya. Nanti saya cek lagi yang 94 sampai 108, karena 108 berarti kan artinya naik. Tapi secara umum Anda lihat nilainya jauh lebih tinggi daripada yang BM-nya tinggi. Yang BM-nya, kalau BM-nya rendah, aktivitas relatifnya masih 77%, artinya hanya berkurang sekitar 23%. Tapi kalau direaksikan dengan substrat yang berat molekulnya tinggi, artinya ukuran substratnya besar gitu ya, ternyata turun sampai 17%. Sisanya ya turunnya 17%, 68%, 68 mungkin masih nggak terlalu tinggi ya penurunannya, bisa sampai 3%. Nah, ini menunjukkan adanya pengaruh tadi, steric hindrance. Bahwa kalau substratnya itu punya berat molekul yang tinggi, ukurannya besar, kemudian dia harus ketemu enzim, yang enzimnya itu diimobilisasi, dia itu maksudnya substratnya akan makin susah ketemu dengan enzim. Beda dengan kalau ukurannya kecil. Dia melewati tahanan-tahanan yang tadi sudah disebutkan, itu relatif lebih mudah kalau BM-nya rendah, berat molekulnya rendah. Bisa dipahami ya? Nah, ini singkatan-singkatannya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa kebayang lah ya. Oke, jadi ukuran substrat itu menjadi
menentukan ketika si enzim diimobilisasi. Oke. Selain faktor steric hindrance, ketika enzim diimobilisasi, enzim tadi bisa geser pH optimumnya. Anda masih ingat ya bahwa reaksi enzimatik itu punya pH optimum. Itu dipengaruhi oleh kondisi ion H+ dan kondisi OH- yang ada di medium. Nah, ketika enzim alami ini adalah enzim bebas, ini yang diimobilisasi, ternyata ada yang pH optimumnya turun. Ini kelihatan ya, 6 jadi 5,5, kemudian 8,5 jadi 7, tapi ada juga yang naik. Jadi ada yang menjadi lebih asam pH optimumnya, ada yang menjadi lebih basah. Oke, ini contohnya. Ini juga jenis-jenis contohnya juga ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi tidak hanya naik saja, tapi juga bisa turun. Nah, penjelasannya kira-kira seperti ini. Jadi ini akan bergantung pada sifat keasaman dari si support. Ya, jadi kalau enzimnya ini diikat pada karier, ini support ya, sama istilahnya, pembawa pengemban karier yang sifatnya polikationik. Kalau polikationik muatannya apa? Positif, Pak. Positif, betul ya. Jadi ketika supportnya itu adalah polikationik, maka muatan positif itu akan menjadi semakin banyak. Ya, muatan positif di daerah enzim dan support itu akan semakin banyak. Oke, karena muatan positif dari protein enzim itu meningkat, maka pH dari daerah enzim amobil itu menjadi lebih tinggi daripada pH daerah larutan luar, bulk cairannya. Sehingga untuk menyeimbangkan, maka pH optimum itu akan bergeser ke arah asam. Sebaliknya, kalau pakai polianionik, sehingga muatan negatifnya akan menjadi lebih besar, maka kondisi pH optimum itu akan geser ke arah basa. Ini contoh eksperimen yang dilakukan ya. Jadi yang betul-betul sebentar. Yang enzim bebas itu adalah yang ini. Enzim bebas ini adalah yang A. Kemudian pH optimum itu ada di daerah ini dengan rentangnya ya. Jadi kalau di pH optimum aktivitas relatifnya 100, geser dari pH optimum tentu turun ya. Nah, kemudian yang B dan C itu yang satu adalah di ikat pada support yang sifatnya polikationik, yang satu adalah diikat pada yang sifatnya polianionik. Nah, terlihat ternyata geser pH optimumnya. Nah, ini mungkin terjadi atau bisa terjadi dan umum terjadi. Jadi di sini menunjukkan bahwa interaksi muatan dari si support ini akan mempengaruhi pH optimum. Oke ya. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang polianionik itu adalah yang ini. Yang polikatonik adalah yang polinitril. Nah, ternyata geser. Oke, ada juga pengaruh imobilisasi terhadap pH optimum. Ini seperti ini. Apa yang bisa Anda lihat dari kurva ini? Kalau yang ini kan geser ya, geser. Kalau pakai yang polikationik, geser ke mana ini? Kalau yang polianionik, geser ke kanan. Kalau yang polikationik, geser ke kiri. Kalau ini, apa yang bisa Anda amati?
Apakah pH optimumnya geser? Tidak, Pak. Tapi pH optimumnya tetap ya. Jadi pH optimumnya adalah di sekitar sini. Ini adalah pH optimum. Baik yang alami maupun yang imobil, amobil itu sama pH optimumnya. Tapi yang terjadi rentang dari pH itu menjadi lebih pendek. Betul ya? Jadi kalau di kurva yang enzim alami itu yang di luar, enzim baru turun aktivitasnya, aktivitas relatifnya turun kalau perubahan pH-nya sudah cukup lebar. Tapi kalau yang diimobilisasi ternyata pH-nya, Anda bandingkan ya, pH-nya itu cukup turun lebih pendek ya, rentang pH optimumnya menjadi lebih pendek, lebih sempit. Nah, ini juga umum terjadi pada enzim yang terimobilisasi. Nah, selain pH, ini bisa walaupun jarang ya, enzim mengalami pergeseran temperatur optimum. Contohnya tripsin maupun kimotripsin ini ternyata setelah diimobilisasi dengan metode ikatan peptida gitu ya, ternyata naik temperatur optimumnya. Oke. Atau juga ini ada yang turun. Jadi contohnya adalah invertase. Jadi ternyata setelah diimobilisasi, beda-beda metode imobilisasinya, ternyata temperatur optimumnya menjadi turun. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa ngasih pendapat? Perubahan temperatur ini biasanya disebabkan oleh atau perubahan temperatur optimum kira-kira disebabkan oleh apa efek dari metode imobilisasi kok bisa dengan diimobilisasi temperatur optimum dari kerja si enzim ini menjadi geser, bisa naik, bisa turun. Sebabnya apa gitu kira-kira? Atau masih ingat kenapa enzim itu punya temperatur optimum yang beda-beda? Ada yang ingat? Kenapa enzim ini bisa punya, ini yang belum diimobilisasi ya, kenapa enzim selulase itu punya temperatur optimum, enzim selulase berapa ya? Saya kok lupa. Sekitar 55. Atau enzim enzim amilase mungkin sekitar 37 gitu. Kenapa sih beda-beda? Ada yang bisa menebak alasannya?
temperatur optimum enzim itu muncul asal muasal penyebabnya itu dari mana gitu. Mungkin Pak, enzim kan tuh selektif dalam bekerja. Mungkin udah kayak mereka tuh akan optimum banget di satu suhu tertentu dan satu pH tertentu gitu, Pak. Nah, Jadi itu penyebabnya apa? Kurang tahu, Pak. Saya. Oke, enzim dihasilkan oleh sel kan ya? Ya, jadi sebetulnya temperatur optimum dari kerja enzim itu penyebabnya adalah ketika enzim dihasilkan itu biasanya akan dipengaruhi oleh temperatur optimum pertumbuhan atau temperatur optimum dari kondisi dari si sel ketika dia menghasilkan enzim. Ya, faktornya macam-macam. Bisa jadi komposisi proteinnya, bisa jadi komposisi sisi aktifnya. Kalau yang pH mungkin dari muatan-muatan sisi aktifnya bisa diperkirakan ya. Jadi dari konformasi proteinnya, sisi aktifnya, kemudian ukuran molekulnya, nanti lari-larinya ke energi aktivasi dari reaksi enzimatik. Nah, ini akan mempengaruhi temperatur optimum. Balik lagi ya, penyebab muasalnya adalah si penghasil enzim tadi, selnya gitu ya, ketika dia bermetabolisme menghasilkan enzim, dia punya kondisi temperatur optimum. Nah, ketika si enzim ini diimobilisasi, hal-hal tadi ya, konformasi, jumlah sisi aktif, kemudian bentuk sisi aktif gitu ya. Nah, ini bisa berubah. Akibatnya apa? Energi aktivasi reaksi itu bisa berubah. Sehingga nanti temperatur optimum bisa berubah. Tapi memang tidak bisa dijelaskan sangat mendasar atau penjelasannya tidak segampang yang tadi, yang pH. Kalau pH itu sebetulnya nanti akan dipengaruhi oleh muatan, interaksi muatan. Ini masih bisa diprediksi ya. Nah, kalau yang temperatur optimum, ini kita tidak bisa prediksi di awal. Jadi memang Anda harus lakukan percobaan untuk ngecek setelah diimobilisasi, temperatur optimum ini berubah atau enggak. Secara umum tidak kalau temperatur. Ya, kalau enzim diimobilisasi, itu secara umum tidak. Karena temperatur itu udah kayak sifat bawaan dari si enzim gitu ya. Bahwa dia memang ketika si mikroba penghasilnya itu memproduksi enzim, ya memang temperatur optimumnya di situ gitu loh. Kerja enzim itu akan optimum pada temperatur itu. Tapi ini bisa terjadi. Ya, walaupun tidak terlalu berbeda perubahan temperaturnya. Tapi bisa terjadi. Oke. pH, temperatur. Proses imobilisasi itu juga bisa mempengaruhi parameter kinetik. Anda masih ingat ya parameter kinetik dari enzim itu apa? Ada laju reaksi maksimum, ada konstanta afinitas atau konstanta kinetik. Nah, masih ingat nggak? Kalau mau menjalankan proses dengan enzim tertentu dari sisi KM, Anda cari yang KM-nya tinggi atau KM-nya rendah? Kalau dua enzim punya Vmax yang sama terhadap satu jenis substrat, tapi yang satu KM-nya tinggi, yang satu KM-nya rendah, Anda pilih yang mana? Masih ingat? KM itu apa? Konstanta keseimbangan Michaelis-Menten. Tapi dibalik ya, yang di atas adalah reaktan, yang di bawah adalah produk. Hasil kali konsentrasi reaktan dibagi hasil kali konsentrasi produk. Dibalik. Pada saat kondisi keseimbangan. Nah, dengan definisi itu, Anda mencari enzim yang KM-nya tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Yang rendah. Betul. Jadi, kalau Anda punya dua pilihan yang VM-nya sama, kalau VM kan pasti yang cari yang lebih tinggi. Tapi kalau VM-nya sama, cari KM yang lebih rendah. Mengingatkan saja. Nah,
ternyata proses imobilisasi itu bisa mempengaruhi nilai KM. Secara umum, KM-nya harusnya naik atau turun kalau diimobilisasi. Menurut Anda harusnya secara umum ketika enzim itu diimobilisasi, KM-nya naik atau turun? Naik ya, Pak. Karena Berarti dia jawabannya betul, naik. Karena apa? produk yang dihasilkan lebih kecil berarti ya, Pak? Atau reaktannya lebih banyak? Ya, oke. Atau kalau produk yang dihasilkan lebih sedikit, artinya apa? Laju reaksi akan Turun, Pak. turun, kan? Ya, Iya. karena apa? Karena tadi aktivitas enzimnya berkurang, ataupun ada hambatan difusi, hambatan tahanan perpindahan ketika substratnya mau ketemu dengan enzim. Ini semua akan menurunkan kecepatan reaksi. Atau secara tidak langsung menaikkan KM. Nah, tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Jadi memang pada umumnya KM-nya akan naik. Tapi ada beberapa enzim dan metode imobilisasi yang bisa menurunkan KM. Yang mana sebetulnya itu akan menguntungkan ya. Menurunkan KM itu kan menguntungkan. Tapi secara umum rata-rata KM-nya tetap atau naik. Sementara kalau dari sisi VM harusnya turun. Ya kan? Laju reaksi maksimum ini untuk substrat yang sama. Jadi nanti ini memang datanya saya lupa ini ngambil dari mana. Jadi seharusnya laju reaksi maksimum dari enzim yang terimobilisasi itu menjadi turun. Karena tadi substrat yang bisa bereaksi dengan enzim per satuan waktu menjadi lebih kecil, aktivitas enzimnya juga menjadi lebih kecil, sehingga laju konversinya menjadi lebih kecil. Tapi ada beberapa contoh dari proses imobilisasi yang ternyata menjadi lebih besar laju reaksi maksimumnya. Nah, seperti ini biasanya disebabkan oleh proses imobilisasi yang apa ya? Istilahnya si enzimnya itu menjadi lebih reaktif. Reaktif ini dalam artian karena dia dalam bentuk tertahan, kemudian tidak nyampur dengan si substratnya, sehingga Anda bisa mendapatkan produk, ya. Anda bisa mengkuantifikasi pengurangan substrat atau penambahan produk itu menjadi lebih bagus. Jadi ini lebih ke faktor eksperimentalnya. Jadi tidak menaikkan kemampuan dari si enzimnya, tapi lebih ke Anda masih ingat ya cara mengukur laju reaksi? Anda bisa mencari dari DS per dt atau dari dp per dt. Laju reaksi kan dari situ ya. Nah, kemudian dicari laju reaksi yang paling tingginya itu berapa? Itu adalah laju reaksi maksimum. Nah, dengan proses imobilisasi ini seharusnya kalau substratnya sama, substrat yang bisa bereaksi dengan enzim akan lebih kecil kan ya per satuan waktu. Tapi secara eksperimental Anda bisa dapatkan laju reaksi yang lebih besar karena semakin banyak substrat yang bisa bereaksi. Paham nggak penjelasannya atau terlalu muter-muter? Jadi lebih ke bukan karena kemampuan enzimnya yang meningkat, tapi per satuan waktu Anda bisa memberikan substrat yang lebih banyak gitu. Ketika enzimnya dalam kondisi terimobilisasi. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sekarang
tadi kan ada aktivitas relatif ya. Kalau aktivitas relatif itu dibandingkan dengan kondisi bebas. Ya, ini kalau Anda bandingkan dengan kondisi enzim bebas, aktivitasnya turun berapa banyak, nanti dihitung relatif activity-nya. Selain aktivitas relatif, ada juga yang namanya aktivitas tertinggal, atau istilahnya adalah residual activity. Jadi biasanya ini parameter residual activity atau aktivitas tertinggal ini digunakan untuk mengukur stabilitas dari enzim. Anda masih ingat ya, metode perhitungan aktivitas enzim itu adalah ya tergantung jenis enzimnya ya. Ada reagen yang perlu Anda gunakan atau Anda tambahkan, lalu dihitung berapa jumlah substrat yang bisa terkonversi per mol enzim per satuan waktu misalnya ya. Nah, di sini yang namanya aktivitas tertinggal ini Anda membandingkan aktivitas dari suatu enzim sebelum dan sesudah dikenai suatu bahan. Ya, makanya namanya adalah uji kestabilan. Misalnya Anda punya glukoamilase enzimnya. Kemudian Anda lakukan proses imobilisasi dengan proses karbon aktif, adsorpsi fisik. Terus Anda berikan bahan kimia, misalnya di sini adalah merkurik asetat. Lalu Anda ukur aktivitas enzim sebelum diberi merkurik asetat dengan aktivitas enzim sesudah diberi. Ternyata trennya memang beda-beda ya. Ternyata kalau yang glukoamilase dengan metode absorpsi fisik, yang imobil ya berarti, 0. 0 artinya apa? Residual activity-nya 0. Atau aktivitas tertinggalnya 0. Kalau 0 artinya kan tadi Anda bandingkan ya, namanya residual activity, Anda bandingkan sebelum dan sesudah perlakuan. Sekarang perlakuannya adalah diberikan merkurik asetat. Ternyata residual activity-nya 0. Artinya apa? Aktivitas dari enzim setelah dalam kondisi amobil, amobilnya pakai adsorpsi, setelah ditambahkan merkurik asetat, dia tidak punya aktivitas sama sekali ya, dibandingkan sebelum ditambahkan. Uji aktivitas ya tergantung, untuk enzim glukoamilase uji aktivitasnya ada metode tertentu. Artinya apa? Ada kemungkinan, ini kan yang dites pada kondisi adsorpsi fisik. 0. Tapi kalau enzim alami, residual activity-nya 80%. Artinya cuma hilang 20%. Kemungkinannya dengan adanya penambahan merkurik asetat ini, dia akan, kan karena proses adsorpsi ya, adsorpsi kan hanya menempelkan si enzim pada permukaan. Nah, kemungkinannya si Oke, sorry tadi ada gangguan jaringan. Oke, kemungkinannya setelah ditambahkan merkurik asetat, enzim yang nempel di karbon aktif ini hilang semua. Sehingga pas karbon aktifnya diuji sudah tidak ada enzimnya, residual activity-nya menjadi 0. Sementara kalau enzimnya itu enzim yang terlarut, ya dites aktivitasnya sekian. Terus Anda tambahkan merkurik asetat dalam jumlah yang sama, lalu Anda uji lagi aktivitasnya, ternyata cuma turun 20%.
Ya, artinya apa? Reagen ini, merkurik asetat, ini sangat mengganggu proses atau sangat mengganggu kestabilan dari si glukoamilase. Sebaliknya, kalau Anda mengimobilisasi tripsin menggunakan yang ikatan peptida, lalu Anda kasih tripsin inhibitor. Kalau tidak diimobilisasi, yang alami ya, residual activity-nya 0. Jadi dengan penambahan inhibitornya tripsin pada tripsin yang tidak terimobilisasi, dia akan sangat mengganggu kerja tripsinnya. Sehingga ketika dites lagi uji aktivitas, udah habis aktivitasnya. Sementara ketika tripsinnya diimobilisasi, Anda tambahkan tripsin inhibitor, dia hanya turun 20%. Jadi ini mungkin terjadi. Jadi kestabilan dari suatu enzim yang terimobilisasi itu bisa naik atau bisa turun. Secara umum naik. Ya, secara umum salah satu tujuan dari imobilisasi itu adalah untuk menaikkan kestabilan. Kestabilan ini maksudnya dia tahan terhadap reagen-reagen tertentu. Contohnya masih banyak. Atau dibandingkan dengan enzim proteolitik. Enzim proteolitik adalah enzim yang bisa memecah protein. Ya. Jadi Anda lihat, secara umum kalau enzimnya tidak, jadi ini enzim, tapi diuji stabilitasnya dengan ditambahkan enzim lain yang sifatnya proteolitik maksudnya. Nah, ketika enzim itu dalam kondisi terlarut yang alami, lalu Anda tambahkan enzim proteolitik, secara umum si aktivitasnya turun. Dibandingkan dengan kalau enzimnya Anda imobilisasi. Bahkan ada yang naik aktivitasnya. Ya, ini dari sisi kestabilan. Kestabilannya dari uji aktivitas kalau si enzimnya dikasih enzim lain yang sifatnya proteolitik. Nah, bagaimana terhadap panas? Nah, secara umum kestabilan dari enzim imobilisasi itu juga lebih bagus. Ini ada contohnya enzim dan metode imobilisasinya. Kalau alami ya artinya tidak diimobilisasi gitu aja ya. Jadi ketika Anda panaskan pada 70 derajat selama 10 menit, ternyata enzim yang terlarut atau alami itu residualnya tinggal 5%. Turun 95%. Tapi enzim yang diimobilisasi masih 80%. Artinya kestabilan dari enzim yang terimobilisasi lebih bagus. Oke. Uji kestabilan itu juga bisa dilakukan dengan penyimpanan. Jadi tadi udah ada reagen, ada enzim proteolitik, ada temperatur, ini adalah penyimpanan. Apa yang bisa Anda lihat? Jadi ternyata dengan diimobilisasi, kestabilan enzim yang terimobilisasi itu lebih bagus daripada yang alami. Pada periode penyimpanan ini temperatur tertentu, waktu tertentu. Jadi tidak mudah rusak karena penyimpanan. Oke ya, ini juga sama. Jadi ketika dioperasikan, digunakan pada temperatur tertentu ya, kemudian selama berapa hari gitu ya, ternyata proses imobilisasi ini masing-masing enzim ada contohnya, kemudian ada metode imobilisasinya digunakan dalam proses apa. Nah ini ternyata aktivitas tertinggalnya ada yang 100% berarti tidak mengalami perubahan aktivitasnya, ada yang 50% berarti turun setengahnya. Untuk tugas sudah disampaikan ya, jadi kalian tolong nanti juga mencari
untuk enzim yang kalian tinjau, kira-kira ada nggak pengaruh imobilisasi dari si enzim tadi terhadap stabilitas? Stabilitasnya dilihat dari apa? Apa yang dilakukan untuk menguji stabilitas dari enzim yang terimobilisasi, dan kira-kira aktivitas tertinggalnya, residual activity-nya tinggal berapa persen? Oke, ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sedikit mengulang sebetulnya ya. Jadi retention of activity ini adalah intinya atau artinya adalah ketika si enzim itu diimobilisasi, aktivitasnya akan berkurang. Aktivitasnya akan berkurang, itu sebabnya adalah satu, ini sebagian molekul enzim itu terimobilisasi pada support dalam suatu konfigurasi sehingga si substratnya itu tidak bisa nyampe ke sisi aktif. Jadi tidak bisa bereaksi. Kemudian gugus reaktif dari sisi aktif dari si enzim itu bisa berkurang. Ya, jadi aktivitas berkurang karena gugus reaktif dari sisi aktif itu hilang. Hilangnya kemana? Karena dia terikat pada support. Oke, kemudian bisa juga aktivitinya itu kurang karena molekul enzim itu setelah terikat atau setelah terimobilisasi, dia berada dalam konfigurasi yang tidak aktif. Jadi konformasinya berubah. Atau kondisi dari reaksi imobilisasi itu menyebabkan kerusakan enzim. Ya, jadi ini adalah 4 kemungkinan turunnya aktivitas dari si enzim. Bisa dipahami ya? Satuannya persen. Jadi retention of activity ini adalah sisa aktivitas. Oke. Nah, pengukuran imobilisasi itu Anda bisa lakukan dari pengukuran protein konten. Mungkin nanti kalau Anda tapi sudah penelitian ya. Jadi kalau mungkin penelitian Anda itu ada yang terkait dengan mengimobilisasi enzim, ini adalah enzim kan protein ya. Cara mengukur keberhasilan proses imobilisasi itu ada 2. Yang satu adalah mengukur kandungan enzim yang ada di dalam support. Jadi ini miligram protein. Proteinnya adalah proteinnya si enzim per gram support. Atau per gram, ya kan ada support, ada enzim ya. Jadi total itu gramnya berapa, dari situ Anda analisis kandungan proteinnya berapa. Ini untuk menunjukkan untuk setiap gram padatan, berapa kandungan enzim yang ada. Yang kedua adalah dari pengukuran tadi, retention activity. Jika dibandingkan enzim bebas, aktivitasnya itu tinggal berapa. Semakin tinggi retention activity-nya, maka akan semakin baik. Oke. Ini agak ngulang ya slide-nya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, jadi steric effect itu berdasarkan ukuran. Ya, karena akses yang berat molekul tinggi itu akan lebih susah. Oke, ini juga sudah yang terkait pH. Nah, efek difusi tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalau enzim itu telah diimobilisasi, maka si substrat itu harus difusi dulu dari bak cairan masuk ke lapisan antarfasa, baru nanti dia berdifusi ke enzim. Atau kalau bentuknya sudah terjebak, ya berarti dia harus menembus matriks si polimer tadi. Nah, ini akan menghambat atau menurunkan laju reaksi. Nah, biasanya untuk menurunkan hambatan difusi pada sistem enzim yang terimobilisasi itu dilakukan pengadukan.
Mungkin kalian masih ingat ya, fungsi pengadukan itu kan bisa memperkecil lapisan antar fasa. Sehingga harapannya kalau ketebalan tahanan antar fasa atau lapisan antar fasa itu semakin tipis, maka efek difusinya akan semakin rendah. Nah, ini dibuktikan dengan ini 1/V ya, 1/V terhadap 1/S. Artinya semakin kecil 1/V-nya, laju reaksinya akan semakin tinggi. Nah, kemudian grafik ini yang segitiga, segi empat, dan lingkaran, itu menunjukkan kecepatan pengadukan. Terlihat bahwa pada kecepatan pengadukan yang lebih tinggi, V-nya juga lebih tinggi. Jadi, untuk salah satu upaya untuk meminimalkan turunnya laju reaksi akibat adanya hambatan difusi itu adalah dengan melakukan pengadukan. Ya, tentunya pada batas-batas tertentu ya, tergantung sistem imobilisasinya. Kalau bentuk imobilisasinya adalah matriks, mungkin pengadukan dengan kecepatan tinggi itu masih diizinkan, masih diperbolehkan. Tapi kalau bentuknya adalah yang terikat atau tertempel pada permukaan, ini pengadukan yang kecepatannya tinggi, itu bisa menyebabkan enzimnya akan lepas. Jadi tergantung metode imobilisasi yang digunakan. Oke ya. Nah, tahanan difusi ini akan bergantung pada sifat dari si support, apakah dia berpori atau tidak berpori, kemudian kondisi hidrodinamik ya, yang nanti akan pengaruhi ketebalan lapisan film tadi, kemudian juga adalah distribusi enzim, dia itu di luar support atau di dalam support. Ini akan pengaruhi proses atau akan pengaruhi efek difusinya. Nah, untuk mengkuantifikasi seberapa signifikan hambatan difusi terhadap reaksi, ini digunakan parameter yang namanya Damm-Kohler number. Oke, sekarang mungkin sebelum ke persamaannya, kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Ini untuk kasus yang terikat ya. Jadi di sini asumsinya adalah enzimnya itu nempel secara merata pada permukaan. Kemudian permukaannya sifatnya tidak berpori. Artinya apa ya? Jadi si enzim itu berjajar dengan baik di permukaan si support di sini. Oke, asumsi yang kedua itu adalah semua molekul enzimnya aktif. Sehingga kalau sistemnya seperti ini, sebelum substrat itu sampai ke enzim, maka substrat harus berdifusi melalui lapisan tipis di sekitar permukaan support. Oke, kemudian asumsi yang lain, jadi ini kita gunakan asumsi untuk penyederhanaan ya, jadi kita mulai dengan model yang paling sederhana. Oke, asumsi yang berikutnya adalah proses imobilisasi itu tidak merubah VM dan KM. Artinya struktur proteinnya tidak berubah, konformasi tidak berubah, keaktifan dari enzim tidak berubah, VM dan KM-nya tetap. Artinya penurunan laju konversi atau laju reaksi enzimatik murni disebabkan oleh hambatan difusi. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, dengan asumsi tadi, sekarang Anda bayangkan ada support paling kiri, kemudian ditempelin enzim, kemudian substrat adanya di sini. Kemudian ketebalan lapisan filmnya segini. Nah, akibat adanya tahanan film, maka awalnya konsentrasi substrat katakanlah di sini gitu ya, di cairan atau di bulk. Ruah itu adalah bulk cairan. Oke, awalnya konsentrasi di sini,
begitu melewati tahanan film, konsentrasinya akan turun. Ini seperti konsep difusi ya. Mengingat lagi konsep difusi, jadi profil konsentrasi substrat dalam suatu lapisan tipis di sekitar enzim yang teradsorpsi, terikat pada permukaan, maka akan menjadi seperti gambar. Jadi di bulk itu akan lebih tinggi, begitu masuk ke tahanan ke lapisan filmnya, dia akan turun. Di permukaan enzim disimbolkan SS. Ini yang di permukaan enzim. Yang SB itu adalah yang di bulk cairan. Oke. Makanya tadi ya, dengan adanya pengadukan, Anda akan bisa menipiskan ketebalan film ini. Betul nggak? Kalau lapisan filmnya semakin tipis, SS-nya bagaimana? SS itu adalah konsentrasi substrat yang bisa mencapai enzim. Kan begitu melewati ketebalan, begitu melewati lapisan film, konsentrasi akan turun ya, SB akan turun, sehingga pas di permukaan enzim sebesar SS. Nah, kalau tebal lapisan film ini makin tipis, maka profil gradien konsentrasinya akan semakin rendah. Kalau sama sekali tidak ada lapisan film, maka SS akan sama dengan SB. Artinya apa? Pada proses ketika SS sama dengan SB, laju konversi akan dipengaruhi hanya oleh laju reaksi. Kalau ini kan ada dua ya, ada difusi, jadi sebelum terjadi reaksi, reaksi itu adalah reaksi enzim dengan substrat, ada difusi dulu. Jadi substrat itu harus berdifusi di dalam lapisan film, konsentrasinya turun, sehingga nanti SS yang bereaksi dengan enzim. Karena SS itu lebih rendah daripada SB, maka laju reaksinya akan menjadi lebih kecil. Artinya ada hambatan difusi. Dengan menurunkan tebal film, misalnya dengan pengadukan, Anda akan menurunkan gradien konsentrasi. Artinya SS akan menjadi semakin dekat dengan SB. Artinya laju reaksinya akan menjadi semakin tinggi. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, masih ingat persamaan laju reaksi enzimatik menurut Michaelis-Menten? Laju reaksi. Ayo, masa lupa. Kalau ada VM dan KM, Vmax kali konsentrasi substrat, Pak. per KM tambah konsentrasi substrat. ya, ini adalah laju reaksi enzimatik. Kalau laju difusi, kalau prinsipnya seperti ini, masih ingat? R sama dengan K kali SB minus SS. Betul ya? Pernah melihat persamaan ini kan? Di kuliah peristiwa perpindahan gitu kalau nggak salah. Atau kuliah lain yang membahas tentang difusi. Besarnya laju difusi itu akan sebanding dengan konstanta dikalikan driving force. Driving force kalau sistemnya seperti ini adalah beda konsentrasi antara SB dengan SS. Betul nggak? Oke ya. Masih diingat ya? Nah sekarang laju reaksi itu, jadi ada dua ya, ada laju reaksi, ada laju difusi. Nah, laju reaksi nilai maksimumnya adalah Vm.
laju reaksi maksimum. Oke, kalau laju difusi, kapan akan tercapai maksimum? Kalau persamaannya adalah KL kali SB minus SS, Saat SS-nya 0, Pak. saat SS 0. Atau ini sama dengan ini. Ya. Oke. Ini adalah laju difusi maksimum, VM adalah laju reaksi maksimum. Oke, kita balik ke Dampkohler number. Nah, Dampkohler number itu akan memperhitungkan ya, Dampkohler number ini membandingkan antara berapa laju reaksi maksimum dibandingkan laju difusi maksimum. Kalau lebih besar daripada 1, ini kan berarti VM ya, ketika DA lebih besar daripada 1, artinya VM lebih besar daripada RM. Anda masih ingat, pembatas rate determining step, pembatas laju, itu adalah yang lebih lambat. Sehingga kalau DA-nya lebih dari 1, pembatasnya difusi. Sementara kalau DA-nya kurang dari 1, pembatasnya reaksi. Kalau sama dengan 1, atas bawah mirip, sama-sama berpengaruh. Kira-kira itu ya. Jadi, ketika Anda mau memperhitungkan mana yang lebih berpengaruh, mana pembatasnya, apakah difusi ataukah reaksi, Anda bisa menghitung nilai DA, Dampkohler number. Caranya bagaimana? Anda cari enzim tadi VM-nya berapa. Kan ada ya datanya. Nah, nilai laju difusi Anda dapat dari mana? Kan ada KL, ada SB. Betul ya? KL itu dipengaruhi oleh apa? Kalau SB adalah konsentrasi substrat yang ada di cairan. Itu nilainya sudah ada. Anda bisa hitung ya, tergantung sistemnya, konsentrasi di substratnya berapa. Nilai KL dipengaruhi oleh apa? Masih ingat? Konstanta koefisien perpindahan massa. Dipengaruhi oleh jenis substrat dan cairannya. Ya, jadi ini adalah data yang Anda bisa cari untuk pasangan komponennya apa, cairannya apa, nanti Anda bisa dapatkan nilai koefisien perpindahan massa komponen tadi di cairan itu berapa. Jadi Anda bisa hitung nanti mana yang lebih besar. Nah, kalau Anda sebagai seorang engineer, Anda pilih yang mana? Pembatasnya reaksi atau pembatasnya difusi? Kalau Anda menyelenggarakan suatu reaksi enzimatik ya, Anda pingin konversinya atau ya secara keseluruhan, lajunya itu dibatasi oleh difusi atau dibatasi oleh reaksi. Yang mana? Sudah saatnya menunjuk orang. Nadia Surya, NIM 46. Ada? Ada, Pak. Ya. Anda pilih lajunya itu dibatasi oleh reaksi atau dibatasi oleh difusi. Dan alasannya apa? Halo?
Tidak bersuara. Masih di situ? Nadia? Iya, Pak. Oleh Ya. difusi bukan, Pak? Alasannya, kenapa Anda menginginkan dibatasi oleh difusi? Karena dalam melaju difusi maksimum ada efek dari konsentrasi substratnya. Karena di laju difusi maksimum ada efek dari konsentrasi substrat. Maksudnya? Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Oh, maaf, Pak. Karena DA-nya lebih dari 1, bukan, Pak? Iya, maksudnya oke, kalau DA-nya lebih dari 1, maka pembatasnya adalah difusi. Kalau DA-nya kurang dari 1, pembatasnya adalah reaksi. Nah, kalau Anda punya sistem enzim terimobilisasi, Anda pingin yang mana? DA-nya lebih dari 1 atau DA-nya kurang dari 1? Anda pingin pembatasnya itu difusi atau pembatasnya reaksi? Ada yang mau coba jawab? Atau Nadia punya jawaban? Tadi mengatakan pengen DA-nya lebih dari 1. Alasannya apa? Mungkin dibantu sama yang lain, Pak. Saya kurang tahu. Oke. Ada yang mau membantu? Kalau menurut saya mending dibatasi laju reaksi, Pak. Alasannya? Karena kalau dibatasi laju difusi nanti masih bisa dibatasin lagi sama laju reaksi. Dan laju difusi itu meminimalkannya lebih mudah gitu daripada laju reaksi. Meminimalkannya lebih mudah itu maksudnya gimana? Maksudnya buat menghilangkan hambatan difusi itu lebih mudah dibanding menghilangkan hambatan laju reaksi. Yakin? Kalau difusi kan tinggal misal partikelnya diperkecil gitu, Pak. Kalau laju reaksi kan agak sulit untuk memanipulasinya. Oke, ya, paham maksudnya. Oke, jawabannya betul. Jadi Anda sebagai seorang calon insinyur teknik kimia gitu ya, kalau ada problem seperti ini ya, Anda menyelenggarakan suatu proses reaksi, kemudian dalam suatu reaksi itu ada hambatan difusi. Jadi artinya sebelum bisa bereaksi akan ada hambatan difusi gitu ya. Anda harus pastikan bahwa hambatan difusi ini seminimal mungkin. Ya, jadi difusinya diminimalkan terlebih dahulu atau difusinya dibuat secepat-cepatnya. Atau dengan kata lain, pembatasnya jangan sampai difusi. Pembatasnya laju reaksi. Karena ketika pembatasnya adalah laju reaksi, Anda lebih leluasa untuk mengendalikan prosesnya. Dalam artian apa? Kalau laju reaksi yang menjadi pembatas, Anda sudah punya VM, Anda sudah punya KM. Atau kalau reaksi biasa, Anda sudah punya konstanta laju reaksi. Sehingga nanti dengan memvariasikan substrat, Anda bisa mengendalikan, laju reaksinya sekian. Sementara kalau dibatasi oleh laju difusi, ini menjadi, kalau laju difusi kan berarti nilai S. S itu kan signifikannya. Sementara kan kita nggak bisa mengatur nilai SS-nya itu ada di berapa. Semakin besar semakin besar nilai hambatan difusinya atau semakin besar tahanan filmnya, maka nilai SS-nya akan semakin kecil. Laju reaksinya semakin besar tahanan filmnya, maka laju difusinya akan semakin besar, ya kan? Betul nggak?
Kalau semakin besar laju difusinya, nilai SS-nya semakin kecil, maka laju reaksinya akan menjadi semakin lambat. Padahal kan yang Anda inginkan kan reaksi itu berjalan cepat, gitu kan? Walaupun tapi syarat agar reaksinya berjalan cepat, difusinya harus lebih cepat. Bisa ditangkap ya? Yang namanya pembatas itu kan yang paling lambat. Jadi kalau proses reaksi ya buat agar yang menjadi lebih lambat adalah reaksinya. Buat difusinya lebih cepat. Karena kalau difusinya lebih lambat, nanti laju reaksinya akan menjadi lebih kecil. Betul tadi jawabannya. Walaupun di awal kalimatnya agak ambigu ya. Nah, masalahnya adalah dalam proses kimia atau proses bioproses juga sama ya, mengendalikan atau mengatur agar hambatan difusi sekecil-kecilnya itu tidak mudah. Banyak sekali faktor yang bisa membuat hambatan difusi itu menjadi signifikan. Nah, biasanya diatasi dengan apa ya tadi? Satu adalah dengan pengadukan. Oke, selain dengan pengadukan, dengan aerasi. Jadi sebetulnya kalau Anda masih ingat ya proses reaktor yang terimobilisasi itu kan bisa dibuat dalam bentuk unggun. Oke, kalau unggunnya ini tidak bergerak, unggun ini kan isinya si enzim yang terimobilisasi. Kalau si unggunnya ini tidak bergerak, maka hambatan perpindahan tahanan di sekitar padatan, ini kan cairan harus lewat ya, cairan harus lewat. Oke, kalau unggun padatannya itu tidak bergerak, berarti ruang gerak dari si cairan terbatas. Ruang gerak dari si cairan terbatas, proses difusi dari substrat, yang merah-merah ini kan substrat nih, proses difusi dari substrat ke enzim akan menjadi lebih lambat. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Harus diaduk. Aduknya bagaimana? Kalau sistem seperti ini ya berarti aduknya adalah dengan membuat unggunnya terfluidisasi. Paham ya? Jadi biasanya problem dalam penyelenggaraan reaksi apapun ya, problem yang umum muncul adalah bagaimana Anda bisa meminimalkan hambatan perpindahan atau hambatan difusi. Sehingga reaksinya bisa jalan dengan lebih cepat karena konsentrasi substrat yang bisa bereaksi itu lebih banyak. Kalau hambatan difusinya itu besar, konsentrasi substrat yang bisa bereaksi itu menjadi lebih sedikit. Artinya laju reaksinya akan menjadi lebih lambat lagi. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang Anda bisa perhitungkan. Kira-kira kalau reaksinya itu maksimum, dibandingkan dengan kalau difusinya maksimum, mana yang lebih berefek? Mana yang lebih signifikan pengaruhnya? Kalau DA-nya lebih dari 1, artinya dibatasi oleh difusi, nah ini yang problem. Karena nanti berarti ya reaksi ini akan jalan dengan kecepatan yang lebih rendah. Paham ya? Oke, sedikit dilanjutkan. Nah, ini adalah yang difusi, yang ini adalah yang reaksi. Kalau terjadi kondisi steady state berarti ya pindahnya si substrat ke enzim steady state. Yang berdifusi dengan yang bereaksi itu kecepatannya sama. Oke, kalau terjadi kondisi steady state, maka laju difusi atau laju transfer massa, ini istilahnya macam-macam ya. Ada laju perpindahan, laju transfer massa, laju difusi. Laju transfer massa itu akan sama dengan laju reaksi. Ini sama, mungkin agak sedikit lompat ke gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Yang ini adalah yang kurva melengkung, ini adalah laju reaksi, ini adalah laju difusi. Laju difusi itu bisa berubah dengan mengubah konsentrasi di bak cairan.
makin besar konsentrasi di bak cairan, laju difusi maksimum itu akan menjadi semakin besar. Oke, sampai sini dulu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah hari ini saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan lagi hari Rabu ya. Minta tolong ketua kelas untuk screenshot dan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.